Ini mentornya Mas Dani. Mas Dani Iya. sudah hadir juga. Baik, Bu. Baik. Mohon izin yang mulia, kita mulai sesi keempat. Sudah hadir semua mentor Baik, dan juga baik, siap, siap, siap. ya pesertanya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah di sesi keempat, yang mulia penguji kita Bapak Dr. Andes Taufik SHMH masih membersamai dari Mahkamah Agung. Alhamdulillah juga Pak Mentor juga sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Khalid Soroinda. Dan tentunya yang paling utama ini adalah reformer kita, peserta Lasar CPNS, kerjasama antara Mahkamah Agung dan juga Kementerian Agama. Mas Dani biasa saya panggil, nama lengkapnya adalah Pilda Ahmad Al-Hadaini ya, kalau tidak salah. Siap, Panjang sekali, jadi Bu. saya panggilnya Mas Dani. Iya, Ibu. Kemudian terima kasih banyak juga atas fasilitasi yang diberikan oleh panitia Mas Iji yang terus membersamai Ya. kita. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi sesi keempat dengan alokasi waktu satu peserta 45 menit. Dan yang pertama nanti yang akan menyampaikan presentasi tentu adalah peserta Mas Dani. Waktu yang kami berikan kurang lebih 15 menit dan dilanjutkan oleh Bapak Mentor ya, Pak Khalid Soroinda untuk memberikan penguatan dan juga dukungannya dengan waktu kurang lebih 5 menit. Kemudian waktu berikutnya kurang lebih 25 menit kami akan berikan kepada Bapak penguji. Kami persilakan untuk Mas Dani memulai presentasinya. Siap, Ibu. Izin untuk share screen. J, monggo. Izin, Ibu, apakah sudah masuk share Sudah screen-nya? dan sangat bagus. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Taufik, SHMH, selanjutnya Ibu Ketua Cut Karnilia SHMM, dan selanjutnya Bapak Khalid Soroinda selaku mentor saya, dan Ibu Sri Mulyati SEMM. Dalam hal ini, saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya mengenai optimalisasi pengembalian sisa pajak perkara perdata secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B. Yang pertama mengenai visi, misi, dan nilai organisasi dalam Pengadilan Negeri Kudus. Yang pertama, visi. Lanjut, Mas. Terwujudnya Pengadilan Negeri Kudus yang agung. Lanjut, Mas, halaman berikut. Oh iya, siap Bapak. Manfaat. Yang untuk tugas kepaniteraan saya, kebetulan saya ditugaskan di kepaniteraan perdata. Ada 3 tugas inti, yaitu pertama Halaman 5, Mas. Terus halaman 5, Mas. dalam hal ini ada 5 permasalahan yang muncul. Dalam hal ini saya melakukan pengamatan dan melakukan komunikasi kepada pimpinan yang terkait bahwa muncul ada 5 masalah. Yang pertama itu pengembalian sisa pajak perdata. Sepertinya suaranya bermasalah ya, Bu Sri ya. Halo? Coba saya matikan. Mohon izin Bapak meneruskan bahwasanya dalam mohon maaf, permasalahan ini dari Kementerian Perdata saya melakukan pengamatan dan melakukan komunikasi Ya. dengan pimpinan. Dalam ini muncul 5 permasalahan. Yang pertama itu pembayaran sisa pajak, mekanisme pembuatan checklist pendaftaran perkara permohonan, konsinyasi dan eksekusi. Ketiga permasalahan itu ada atas saran dari Ibu Ketua kita, dari Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Selanjutnya yang keempat mengenai peningkatan nilai evaluasi implementasi SIPP, saran dari Bapak Panitera Pengadilan Negeri Kudus.
Yang kelima, pelayanan disabilitas dalam bahasa isyarat, saran dari Bapak Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kudus. Dalam hal ini, saya memakai eh, 3 teknik, yaitu pertama adalah teknik APKL, yang kedua teknik USG, yang ketiga adalah teknik Fishbone. Teknik APKL, kita mengelola 5 isu itu menjadi 3 isu. Isu yang terpilih adalah salah satunya adalah pembayaran sisa pajak perkara perdata, yang kedua peningkatan nilai Mas, evaluasi implementasi SIPP, yang Mas, ketiga Mas, pelayanan disabilitas. Mas Dani, mohon maaf sebentar. Iya, Bapak. Silakan Bapak. ke USG-nya aja lanjut coba. Untuk teknik USG, kita pilih menjadi 3 isu menjadi 1 isu. Ini Tek- nggak bisa ditampilkan di sini. Ini kalau USG-nya. teknik, oh tabelnya ada Ibu, tapi nggak ada di PPT. Oh, nggak ada di PPT. J. Kita langsung fishbone-nya itu, Bu, Bapak. Ya. J. Coba fishbone-nya mana fishbone-nya? Iya, sebentar Bapak. Teknik fishbone-nya ini Bapak. Ya, lanjut. J. Ya. Bahwa teknik fishbone ini kita mengambil teknik fishbone 5S. Salah satunya adalah supplier, pemasok, sistem, skill, keterampilan, dan safety, keselamatan. Bahwasanya dapat disimpulkan bahwasanya pengambilan sisa pajak masih memakai sistem manual dengan mengembalikan sisa pajak secara tunai di Pengadilan Negeri Kudus. Dan hal ini ada beberapa kurang efektif. Pertama, kurang efektifnya dalam jangka waktu. Kita pasti masih memanggil pihak tersebut untuk datang ke pengadilan dan mengembalikan uang secara tunai. Dan yang kedua mengenai penyimpanan uang. Bahwa penyimpanan uang itu kita harus menyediakan tempat tersendiri di berangkas di kantor Pengadilan Negeri Kudus itu sendiri. Dan selanjutnya belum adanya pengajuan permohonan kepada bank untuk dapat membuka sistem transfer ke rekening pihak tersebut. Kebetulan bank yang kita bekerja sama adalah Bank BTN. Belum adanya sistem untuk melakukan pembayaran secara elektronik ataupun secara transfer. Selanjutnya, dalam gagasan pemecah isu, ada 6 kegiatan dan 20 tahapan kegiatan. Yang pertama, permohonan formulir perubahan data nomor rekening BTN Cash and Management, yaitu berkoordinasi dengan pimpinan dalam pembahasan ini, melakukan pertemuan dengan pihak bank, mengajukan permohonan perubahan data kepada pihak bank. Selanjutnya, yang kedua, mengenai sosialisasi dan pelatihan pengembalian sisa pajak perkara perdata dari Bank BTN kepada petugas pengembalian sisa pajak. Pertama, menentukan tema sosialisasi dan pelatihan, menyiapkan ruangan, melakukan interaksi tanya jawab pada Bank BTN. Yang ketiga, membuat SK petugas pengembalian sisa pajak. Yang pertama, berkoordinasi dengan ketua dan kepegawaian serta mentor. Selanjutnya, komunikasi kepada kepegawaian untuk dapat dibuatkan surat tugas atau SK. Yang ketiga, berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk dapat mendatangani. Yang selanjutnya, pemecah isu selanjutnya mengenai pembuatan Google Form dan surat pernyataan dalam kesepakatan untuk para pihak. Yang pertama, menentukan naskah Google Form, membuat Google Form, melakukan check and error terhadap Google Form, dan membuat surat pernyataan yang akan dilampirkan di bekas pelimpahan. Selanjutnya, menyediakan QR code untuk dapat mengakses melalui Google Form. Yang pertama, berkoordinasi dengan mentor untuk pembuatan QR code, dan selanjutnya berkoordinasi pada tim PTIP untuk pembuatan QR code. Selanjutnya mencetak dan menempatkan QR code. Yang keempat, memperkenalkan kepada pengunjung QR code. Yang selanjutnya adalah menyusun rancangan aktualisasi, berkoordinasi dengan mentor mengenai pembuatan rancangan aktualisasi, berkoordinasi dengan mentor mengenai menentukan ide gagasan kreatif dan pembuatan naskah rancangan aktualisasi. Dalam nilai core value berakhlak, bahwasanya dalam hal permohonan terdapat nilai berorientasi pelayanan, kompetensi, kolaboratif. Sedangkan dalam hal sosialisasi dan pelatihan, terdapat nilai akuntabel, kompetensi, kolaboratif. Sedangkan dalam membuat SK petugas pengembalian sisa pajak, terdapat nilai akuntabilitas, kompeten, adaptif, dan loyal. Dalam hal pembuatan surat pernyataan dan Google Form, ada nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Sedangkan dalam hal menyediakan QR code, ada nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif.
Selanjutnya, menyusun rancangan aktualisasi yang terdapat nilai akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Selanjutnya, dalam hal ini manfaat dari rancangan aktualisasi penulis yaitu pertama, mempermudah petugas dan pihak dalam pengembalian sisa pajak perkara perdata. Yang kedua, lebih aman dalam melakukan transaksi dan penyimpanan uang sisa pajak perkara perdata. Yang ketiga, mempercepat pengembalian sisa pajak kepada pihak, jadi tidak butuh waktu yang cukup lama. Yang keempat, sebagai sarana pelayanan prima dan service excellent PTSP Kepaniteraan Perdata. Rancangan perkiraan jadwal kegiatan aktualisasi untuk permohonan formulir perkiraan 1 minggu dari tanggal 28 Oktober sampai 01 November. Outputnya terbukanya sistem pembayaran transfer. Yang kedua, sosialisasi dan pelatihan perkiraan waktu 28 Oktober sampai 01 November. Outputnya Lanjut, dapat... Mas. Oh, siapa Pak? Lanjut. Siapa Pak? Permasalahan jika gagasan itu tidak dilaksanakan. Yang pertama, jika tidak melaksanakan permohonan aktivasi tersebut, mungkin pelaksanaannya masih menggunakan sistem manual dengan memberikan pengembalian sisa pajak berupa tunai. Yang kedua, akan sulit bagi petugas jika petugas tersebut belum mengerti pengoperasianan sisa pajak. Selanjutnya yang ketiga, jika belum adanya SK petugas pengembalian sisa pajak akan ketergantungan dengan satu orang, yaitu kasir kepaniteraan perdata, sehingga tidak efisien dan tidak tepat waktu. Yang keempat, jika tidak adanya Google Form dan QR Code, akan sulit untuk para pihak untuk mengakses surat pernyataan tersebut. Kesimpulannya, bahwasanya selama pelatihan dasar CPNS, penulis menuangkan ilmu dan pembekalannya yang telah didapatkan ke dalam laporan aktualisasi ini dengan core isu optimalisasi pengembalian sisa pajak perkara perdata secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kudus kelas 1P dengan kegiatan 6 kegiatan kreatif. Sarannya bahwa pengembalian sisa pajak ini harus terus dipantau karena ini sistem baru. Pelaksanaan harus lebih teliti dalam pengembalian sisa uang pajak dengan lebih detail melihat identitas, surat pernyataan, surat kuasa, dan surat gugatan, dan agar tidak terjadinya kesalahan pengiriman. Sebelumnya, saya mengutip dari John Ron, jangan berharap itu lebih mudah, berharaplah kamu lebih baik. Untuk kebaikan ini, mohon bimbingan, mohon bantuan dan dukungannya dari Bapak Taufik dan Bapak mentor saya, Bapak Khalid Soroinda. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa ya, kita beri aplaus untuk Mas Dani ya atas presentasinya. Silakan di stop share dulu Mas Dani. Ya, Ibu. Ya, salam dari Kota Kretek. Oh iya, Kudus Kota Kretek ya, banyak rokok di sana. Siap, Baik, Ibu. Betul, Ibu. terima kasih sekali lagi Mas Dani. Mudah-mudahan nanti ada banyak masukan pastinya ya. Kami harapkan dari Pak Penguji, tapi sebelumnya kami mohon kepada Bapak Mentor, Bapak Khalid Soroinda untuk memberikan penguatan sekaligus juga memberikan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang barusan disampaikan oleh Mas Dani. Kami persilakan Pak Mentor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak wabarakatuh. ya, selamat pagi Yang Mulia Pak Dr. Andes Taufik, terus sama Ibu Sri Mulyati. Saya di sini sebagai mentor dari Mas Dani. Di sini terhadap yang diambil dari Pak Dani ini, pengembalian sisa panjar secara elektronik ini menurut saya ini sangat bagus sekali dan sangat akan, kalau ini bisa terlaksana, akan sangat-sangat memudahkan Pengadilan Negeri Kudus, khususnya kepada pihak yang untuk mengambil sisa panjar, uang panjarnya. Kemudian sistem ini juga dapat membuat menghilangkan kesempatan dari pertemuan antara pegawai dengan pihak berperkara supaya tidak terjadi lagi ada, kalau misalnya oknum-oknum yang berusaha untuk mengambil kutip-kutipan dari situ, terus kemudian permasalahannya dari sini yang saya lihat ini mungkin akan kesulitan terhadap sosialisasi kepada pihak-pihak berperkara, tapi saya harapkan sih dengan QR code dan sosialisasi yang baik, ini bisa terlaksana dengan baik sehingga pengambilan sisa panjar secara elektronik ini bisa berjalan dengan baik
dan membuat tidak apa namanya eh, integritas dari pengadilan ini bisa terjaga dengan baik. Seperti itu sih Pak. Terus kemudian mengenai apa tadi ya? Ini permasalahannya ini kalau misalnya para pihak ini mengenai Google Form-nya sama kesepakatan para pihak yang harus mereka membuatkan suatu persetujuan yang bagaimana caranya nanti kita tuangkan di dalam suatu Google Form supaya dari awal mereka bisa mengetahui dan di akhir kita bisa dengan gampang langsung mengembalikan uang panjarnya. Seperti itu sih Pak. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Mentor yang sudah menyampaikan statement ya. Intinya adalah bagaimana mensupport apa yang akan menjadi aktualisasinya Mas Dani pada saat habituasi 1 bulan ke depan dan Betul. merealisasikan janji-janjinya Mas Dani di dalam matrik tadi ya. Ada 6 kegiatan yang akan dieksekusi. Mudah-mudahan itu semuanya terrealisasi dan harus kalau tidak terrealisasi nanti akan ditagih oleh Pak Penguji. Oh iya, Pak. Nanti Baik. saya tagih juga Pak itu. Iya betul ya, oleh Pak Mentor juga akan ditagih karena Pak Mentor sudah full support ini ya. Mas Dani harus ekstra kerja keras bagaimana membagi waktu antara pekerjaan kantor dan juga aktualisasi untuk laksar CPNS ini. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Yang Mulia Bapak Penguji, Bapak Dr. Andes Taufik SHMA untuk memberikan masukan, memberikan konfirmasi, mungkin kalau perlu ada hal-hal yang memang memotivasi daripada peserta ini. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Coach, Ibu Sri Mulyati SEMM. Kapan doktornya, Bu? S3-nya kapan, Bu? Tunggu tanggal main ya. Kan Ibu adiknya Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Iya. Amin. Selamat ketemu Pak Khalid dan selamat buat Filda yang telah memaparkan rancangannya. Alhamdulillah, kalau melihat paparannya itu memang sangat dibutuhkan di Pengadilan Negeri Kudus. Dan kami senang ini Pak Khalid, sesuai dengan topi yang dipakai itu, dukungannya itu sempurna juga nampaknya. Iya Pak, ini memang khas ini Pak. Kita lagi tanggal 23 ini lagi kudusan Pak. Oh gitu. Istilahnya lagi pakai pakaian santri. Oh gitu. Iya, Satu di Kudus ini menggunakan pakaian yang sama untuk hari ini. dari ini ya. Ya. Alhamdulillah. Itu Bu Sri belum ketua lagi, apalagi kalau ketua, wah lain lagi cerita. Iya, luar biasa ini. Semakin Hakim tinggi itu, nanti ini. hakim itu. Amin, Bapak. Ya, baik, Firda. Bapak. Pengembalian panjar, biasanya kalau Bawas itu turun, antara lain yang cepat dilihat di berkas itu. Pengembalian sisa panjar, bagaimana pengelolaan sisa panjar gitu. Iya, Bapak. Kalau dulu itu di salah satu pengadilan yang banyak perkara sampai miliaran ditemukan itu. Sisa panjar tidak dikembalikan, sisa panjar tak jelas pengelolaannya, sisa panjar datanya banyak yang ada gitu. Nah, ini kamu elektroniknya dalam bentuk apa tadi yang akan dibuat itu? Nanti secara elektroniknya Laptop? kita pakai CSM, Bapak. Nanti sistemnya kita pakai transfer langsung kepada pihak. Nanti kita sebelum itu ada Google Form ataupun hard file-nya dalam surat pernyataan. Untuk surat pernyataan nanti dilampirkan saat pelimpahan berkas, Bapak, di meja 2. Ya, Nanti setelah itu juga kita tetap melakukan sosialisasi sama PP untuk dapat mengakses di Google Form juga, Bapak. Kita ya. juga melakukan sosialisasi di depan meja PTSP untuk bagaimana pihak itu mau mengisi untuk ketersediaan pengembalian sisa panjar secara elektronik, Bapak. Untuk pengelolaan panjar biaya perkara itu di Pengadilan Negeri Kudus yang kelola siapa? Untuk pengembalian sisa panjar ini masih Pengelolaan biaya perkara, oh, iya. kasir, bendahara, atau Untuk ini kasir data, Bapak. kasir perdata. Iya, Bapak. Ya, kasir perdata, apakah selama ini di PN Kudus itu membuat data biaya perkara setiap perkara mau disidangkan atau tidak?
Untuk itu sudah ada rincian tersendiri, Bapak. Jadi, Sudah dari, ada rinciannya iya, tersendiri. sudah ada rincian detail dari manajer kasir, Setiap Bapak. perkara itu mau disidang, PP tahu tidak terhadap kondisi keuangan perkara yang akan disidangkan itu. Yang informasinya berawal dari kasir, gitu. Izin Bapak, boleh saya bantu? Oleh. Baik, kalau misalnya PP-nya itu akan diberitahukan oleh kasir, mungkin ini juga pengetahuan juga untuk Mas Dani, pada saat dan biaya perkaranya atau panjarnya sudah mau habis Bapak. Sampai limit berapa baru akan diberitahukan kepada panitera penggantinya untuk diberitahukan ke pihak. Baik, ini juga perlu barangkali bantuan dari Pak Khalid, dari mentor ini. Tapi Iya, kamu betul. dengar ya, Frida ya. Ya, Bapak. Nah, apakah setiap perkara diputus ada sisa panjar? Kalau setiap perkara diputus, Kak, ada sisa panjang, ada yang eh, habis semua, Bapak. Jadi untuk perkara permohonan, Pertanyaannya, apakah setiap perkara diputus ada sisa panjar? ada, Bapak. Mungkin enggak semua kali. Gimana mentor? Baik. Memang dibedakan Pak terhadap perkara-perkara permohonan itu sudah pasti dihitung pas. Tapi untuk perkara gugatan sampai saat ini kita masih ada sisa panjar. Ya. Semua ada sisa panjar, Pak. Masih Pak, Ya. masih. Heeh. Kalau apa sederhana gimana, Pak? Kalau gugatan sederhana di sini juga masih Pak, masih Pas. masih ada. Pas. Tidak, masih ada sisa panjar Pak. Oh, berarti bisa dikatakan semua perkara perdata, Mm-mm. semua perkara gugatan dan semua gugatan sederhana itu pada saat diputus pasti ada sisa perkara. Betul Pak. Maka dari Nah, itu menurut kalau saya ini penting Pak untuk apa kalau itu? begitu pertanyaannya kepada Filda, karena memang selama ini di bagian perdata, jangan-jangan di kasir pula, bukan? Untuk saya di meja 2, Bapak. Meja Meja 2 dua sampai ya. SPJ. Tugas meja 2 tidak mengembalikan sisa panjar kan? Iya, Bapak. Tapi pencatatannya. Iya, Bapak. Bukan. Apakah pada saat perkara diputus bisa langsung diketahui majelis sisa panjarnya? Bisa, Bapak. Bisa diketahui. Ya, Bisa. bisa. Apakah di PN Kudus dibolehkan hari itu juga pada saat putus karena diketahui sisa panjar itu ada? Apakah di PN Kudus hari itu juga bisa dikembalikan ke yang berhak menerima? Bisa, Bapak. Bisa dikembalikan Ya. kepada pihak yang menerima. Nah, ini baru bisa ya. Iya, Bapak. Apakah selama ini sudah berlaku demikian di PN Kudus? Sudah, Bapak. Untuk Sudah. GS sama G, sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Bapak. Sudah. Lalu di mana lagi kendalanya timbul pengembalian panjar kalau seandainya itu sudah terlaksana? Iya, Iya, Bapak. Kita kan masih pakai mekanisme manual, Bapak. Jadi kita Ya. pasti kita memanggil pihak tersebut untuk pengambilan visa panjang secara tunai. Untuk lebih efektifnya, kita mengembalikan visa panjang secara elektronik dengan sistem transfer. Jadi pihak itu tidak harus ke sini, kita langsung bisa melakukan transfer kepada pihak tersebut. Itu, Bapak. Nah, ini barangkali bisa terjadi dari urutan pertanyaan saya tadi. Kalau seandainya pada saat sidang diputus, pihak tidak hadir. Kalau pihak hadir, tentu karena sudah dikembalikan, kan sisa panjar berarti nggak ada lagi, sudah dikembalikan. Gitu. Kan begitu ya Pak Mentor ya? Gimana Pak Mentor? Eh, betul sih Pak. Tapi kan kebanyakan di sini kita putusannya sudah menggunakan sistem e-court Pak. Jadi apa itu memang pada saat pembacaan putusan para pihak itu tidak hadir langsung ke pengadilan. Jadi memang walaupun dimungkinkan mereka untuk datang hari itu ke pengadilan, tetapi pada saat pembacaan putusan mereka tidak hadir Pak. Jadi Baik. kebiasaannya itu yang terjadi di sini Pak ya. Jadi 2-3 hari kemudian baru mereka datang untuk mengambil sisa panjar bersama dengan pengambilan salinan putusan. Ya. Itu. Ketika mereka memasukkan perkara secara e-court, sidangnya Ya. juga berarti sudah secara elitigasi. Litigasi Bapak. Ya.
apakah mereka pada saat memasukkan berkas itu tidak mencantumkan nomor rekening? Untuk di EKOT mencantumkan Bapak. J. Nah, Mencantumkan nomor rekening di meja EKOT. mencantumkan, Iya Bapak. mencantumkan. Iya Bapak. Kalau mencantumkan, berarti kan kasir atau PN Kudus itu bisa menyampaikan sisa perkara langsung transfer. Betul tidak? Betul Bapak. Tapi sebelumnya kan kita belum mengajukan permohonan kepada Bank BTN. Jadi itu kan harus ada aktivasi sistem pengembalian sisa pajak Bapak. Jadi kalau kita melakukan transfer, kita harus buka sistem itu tersebut dengan melakukan pengajuan permohonan Bapak. Kita tunggu karena ya Ya, oke. nah udah. Baik, coba Silakan Silakan Mas Vina. Dani dilanjutkan tadi statementnya. Izin Bapak menjawab Bapak. Jadi Jadi untuk untuk transfer status itu sendiri, kita harus melakukan pengajuan terlebih dahulu kepada Bank BTN. Soalnya kalau transfer itu harus buka sistem terlebih dahulu. Ini Akhirnya yang kelola biaya perkara kita BTN berarti ya? kalau janjinya itu sendiri dari Pengadilan Negeri Kudus dengan Bank BTN ini, Pak. Ya, terus terus. J. Jadinya kita harus melakukan pengajuan untuk membuka sistem itu, J. Permohonannya. Hmm. Mengajukan permohonan untuk membuka sistem transfer tersebut. Untuk Mm-mm. kemarin-kemarin itu belum mengajukan permohonan tersebut, Bapak. Oh gitu. Iya, Berarti Bapak. itu hanya hubungan kita dengan BTN, bukan hubungannya orang yang berperkara untuk mengetahui sisa panjar, kan begitu? Iya, Bapak. Karena ini kan optimalisasi pengembalian sisa panjar perkara perdata secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B. Kalau yang barusan disampaikan oleh reformer, itu hubungan kita dengan BTN sebagai bank pengelola uang perkara. Nah, kan kalau saya pahami penjelasan Dani kan seperti itu. Iya, Bapak. Nah, sementara yang dibahas ini adalah optimalisasi pengembalian sisa perkara ke perkara perdata secara elektronik eh, tentu kepada pihak, atau saya keliru memahami. Betul, Bapak. Gimana? Gimana mentor, bantu bentar. baik Pak. Ini kan memang pada saat untuk rekening instansi kan kita tidak ada bisa untuk melakukan transfer tanpa membuka account itu Pak. Maksudnya di account kita itu kita tidak bisa secara langsung untuk mentransfer tanpa ada permohonan ke Bank BTN. Dan kemudian memang di sini itu eh, yang terjadi hal ini belum terlaksana untuk para pihak sehingga masih dilaksanakannya secara manual seperti itu Pak Kembari. Kerjasama PN Kudus dengan BTN Iya Pak. itu dalam pengelolaan keuangan termasuk DIPA atau hanya uang perkara perdata saja? Atau perdata pidana? Pidana kan juga ada uang-uang titipan pihak Untuk masuk ketiga. DIPA ya Pak ya. Heeh. Eh, Sepengetahuan saya kita kerjasama memang dengan Bank BTN Pak untuk seluruh dana kita Pak. Gaji, gaji, gaji. Gaji juga di Bank BTN. Oh gitu. Iya. Kalau begitu kita tinggal komunikasi Pak Mentor ya. Nah, Mm-mm. tanpa ingin maksud saya itu tanpa ingin merubah rancangan yang akan dibuat oleh Filda. Kalau Mm-mm. rancangan ini bisa lah kita Iya. lanjutkan. Mm-mm. Tetapi pengembalian panjar ini banyak sudah satker yang mengatasi masalahnya tidak ada masalah lagi. Hmm. Seperti yang dari urutan pertanyaan saya tadi itu kan, apakah pada saat itu akan disidangkan sisa panjar bisa diketahui? Bisa. Ya, Pak. Masih. Apakah kalau hadir pihak yang berperkara pada saat putusan bisa dikembalikan sisa panjar? Bisa. 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 Nah, tinggal lagi kadang-kadang kebijakan.
Nah, jangan dulu dikembalikan, mana tahu nanti ada PBJ segala macam. Kan gitu. Nggak berani kita Pak sekarang untuk Nah, hal-hal seperti ujungnya itu kan Pak. nanti ketemu temuan dari 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 bawah. bawah seperti itu. Nah, temuan dari bawah kan begitu. Nah, itu yang saya masukkan itu, Pak. Mm-mm. Kalau alasan untuk melanjutkan ini secara elektronik ya bisa saja, Pak. Mm-mm. Nah, Ibu Sri jangan khawatir, Bu. Kita tidak berpikir untuk membatalkan judul, membatalkan materi, tidak. Dan Firda nggak usah khawatir, jangan khawatir. Nah, tetapi perlu ini saya sampaikan, terutama ke mentor mengetahui, nah, kan juga Firda juga mengetahui, nanti bisa memberi langkah jalan terbaik untuk mengatasi kendala yang ada yang sebenarnya sekarang. Kalau dari jalur pembicaraan kita, ini sepertinya permasalahan kan antara kita dengan bank pengelola. Iya betul Pak. Antara kita dengan bank pengelola. Bank pengelola juga ketika kita ngomong langsung, ini jangan dipersulit, karena ini hak mereka. Kami kalau tidak kembalikan, kami temuan dari Bawas. Jangan dipersulit. Kalau kita sudah ngomong gitu, apa yang nggak bisa dipermudah? Toh bank BPN itu aturan yang dibuat juga, aturan yang dibuat manusia. Kalau aturan yang dibuat manusia itu, Hmm, kata Bisa. guru saya itu ya, sesuai dengan kebutuhan, memudahkan orang, jangan mempersulitkan orang. Itu udah keren itu. Betul Pak. Nah, Sepakat saya itu Pak. iya, aturan itu yang nggak bisa dirubah kalau aturan dari yang kuasa, kata Ibu Sri itu. Tapi kalau aturan dari manusia bisa. Nah, itu Pak ya. Nah, itu nanti disampaikan ya, beda ya. Iya, Kalau Pak. ada nanti ketika kamu sedang mengaktualkan rancanganmu ini, ada yang memasalahkan seperti itu, kamu sudah punya bahan juga dari yang saya sampaikan gitu. Tetapi kita tetap mendukung apa yang akan dibuat ini. Secara apa tadi yang dibuat tadi itu? Secara elektronik itu secara apa Secara tadi? elektronik. Iya, Bapak, secara elektronik. Nanti kita sistemnya Dalam bentuk dalam bentuk untuk surat pernyataannya kita pakai Google Form dan surat pernyataan. Untuk Google Formnya itu kita nanti paparkan untuk di bagian depan PTSP untuk buatlah Google Form itu sejelas mungkin dan seakurat mungkin, sepasti mungkin gitu. siap, Bapak. Ya, Iya, buat Bapak. ya, Izin, buat Bapak. itu. Sejelas mungkin, seefektif mungkin, secepat mungkin. Sehingga yang kamu katakan dia Mbak, manfaatnya tadi itu bisa betul-betul tercapai. Iya, Bapak. Siap, Bapak. Tujuannya tadi itu juga bisa betul-betul tercapai ya. Iya, Bapak. Bagus ya. Mungkin itu Bu Sri dari saya. Ya. Terima Terima kasih. kasih, Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Alhamdulillah masukan-masukan yang luar biasa buat Mas Dani terutama ya. Dan tentunya nanti Pak Mentor juga. Tadi disampaikan Pak Mentor, salah satu tujuan daripada aktualisasi yang mau dilakukan oleh Mas Dani juga adalah untuk menegakkan integritas ya. Baik Betul. di lingkungan ASN yang ada di PN Kudus, kemudian juga mungkin meminimalisir adanya penyelewengan terhadap pengembalian sisa panjar itu yang saya tangkap. Jadi insya Allah tadi berkat bimbingan daripada Bapak Penguji, Mas Dani silahkan ditindaklanjuti ya. Catat hal-hal yang harus menjadi perbaikannya. Insya Allah nanti dengan dukungan seluruh pihak kita akan bisa mengimplementasikan ASN yang berintegritas, ASN yang memang memegang teguh core values yaitu berakhlak. Baik, terima kasih atas semuanya, Pak Penguji. Terima kasih banyak, Pak Mentor. Terima kasih, Mas Dani. Tetap semangat, lanjutkan ya eksekusi. Nanti setelah ini Siap, selesai, Ibu. CPNS kelar, kita akan berikan lagi gagasan-gagasan baru untuk PN Kudus. Saya akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi dulu, Pak Mentor. Jangan Iya keluar baik. dari Zoom dulu sebentar. Mas Iji, apakah ada di situ? Ini ada Kalau sesuatu. tidak ada Mas Iji, saya bantu untuk screenshot. Yuk, pose terbaiknya silakan. Corporate University. Ya, Mas Corporate Mangku. University. Saya tidak bisa begini ya karena Ya, screenshot. baik. Oh, Ya. Iya. Oke, cukup satu pose Pak Penguji. Enggak, satu lagi. Dua Satu jempol lagi buat jempol bersama kita. duanya mana? Yuk, jempol duanya. Dan terlihat tangan saya. Ini dia. Baik, nanti ganti laptop Bapak ya, beli yang baru. Satu, Amin. dua, tiga.
Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Silakan jika ada kegiatan lain untuk meninggalkan Bu Zoom Sri, meeting ini untuk Bu Sri, ya, ya, pesan gimana Ibu yang Bapak? pesan Ibu tadi yang terakhir ke mentor itu dilaksanakan itu Bu, karena gajinya mulai naik. Oh iya betul ya, nggak boleh lagi kiri Alhamdulillah, kanan Pak. dilirik-lirik integritas. Betul, betul, Pak. Iya, oke baik silakan Pak Mentor dan Mas Filda untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima Oke, kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, makasih banyak.